Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami, Bapa kami yang mulia, yang agung, yang kudus, yang penuh kasih, yang senantiasa memelihara, menjaga kehidupan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur melalui pujian kami, pengagungan kami, dan penyembahan kami. Kuduskan dan layakkan ibadah kami pada pagi menjelang siang hari ini ya Bapa. Setelah kami terus belajar memuji dan memuliakan nama-Mu, tibalah saatnya kini kami akan duduk diam, membuka hati dan pikiran kami. Tibalah saatnya berfirmanlah ya Bapakku, dan kami siap mendengarkan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sugeng enjang, sugeng pinanggih, sinartan donga pamuji, berkahipun Gusti Allah nuninggi Gusti Yesus Kristus, mesti tansah kajiwa kasariro ing panjenengan sedaya lan kula. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita kembali belajar bersama. Pagi hari ini kami sungguh bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Ibu Pendeta, Ibu Gembala, segenap majelis dan jemaat yang telah kembali memberi waktu kepada kami sekeluarga. Hari ini saya hadir bersama istri dan anak saya. Anak saya yang kedua, karena anak saya yang pertama juga pelayanan, anak saya yang ketiga juga ada aktivitas. Kalau minggu-minggu yang lalu Tuhan memberi kesempatan pada saya untuk beribadah bersama jemaat yang sedikit berbeda. Bagian besar itu tapian semua begitu ya. Usianya tidak ada yang di bawah 50, tapi rata-rata itu sudah 60. Bapak Ibu bisa bayangkan nek tapian, terus gelungan, di lingkungan seperti itu mesti aromanya ya bangsane remason, kan begitu. Kalau tidak ya apakah? Seperti itu. Tapi puji Tuhan hari ini saya bertemu dengan yang glowing kan begitu. Ya toh, semua necis, semua wangi begitu. Tapi di dalam Tuhan bukan itu yang diperhatikan. Yang diperhatikan Tuhan adalah bagaimana kita menghadap. Bagaimana hati, pikiran, bagaimana roh, jiwa, dan tubuh kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebagaimana kita ada, apapun itu adanya, tetaplah bersyukur dan bersukacita. Pembelajaran kita pada pagi menjelang siang hari ini saya beri tema hidup yang berkenan bagi Tuhan. Yang pertama, dipersilahkan Bapak Ibu membuka Alkitab kita. Matius pasalnya yang ke-13. Ayatnya yang ke-30. Matius pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-30, demikian firman Tuhan. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Amin. Saya yakin dan percaya bahwa minggu-minggu dan bulan kemarin Bapak Ibu sudah banyak dibekali firman Tuhan melalui
Ibu Gembala dan yang lain, bagaimana kita hidup di tahun 2026. Sekarang kita sudah berada di minggu ketiga, bulan kedua. Firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini hendaknya memperkuat, melengkapi bagaimana kita melanjutkan hidup dan kehidupan di tahun 2020. Yang akan terjadi di tahun 2026 itu apa? Dan bagaimana kita harus menghadapinya? Orang, para ahli, siapapun itu boleh memprediksi, boleh memperkirakan, kita boleh-boleh saja mendengar dan mempertimbangkan. Tapi yang menjadi pegangan kita haruslah firman Tuhan. Yang menjadi pegangan kita haruslah Alkitab. Firman Tuhan pagi hari ini mengatakan biarlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Yang dibiarkan tumbuh bersama itu apa? Perikop ini berbicara mengenai perumpamaan kerajaan surga. Kerajaan surga tentu sesuatu yang mendatangkan damai, sejahtera, sukacita. Digambarkan di sana adalah benih gandum. Yang ditabur itu benih gandum, tetapi yang tumbuh di sekitar benih gandum itu juga ada benih lalang. Bicara benih gandum adalah sesuatu yang mendatangkan sukacita, damai, sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa kita. Sementara benih lalang itu adalah sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi walaupun itu asalnya bukan dari Tuhan. Tapi asalnya adalah dari iblis. Iblis yang menabur. Nah, ketika benih gandum itu muncul, dan di situ ada juga benih lalang yang walaupun tidak ditabur, maka ada satu usulan. Bolehkah? Ya, bolehkah ini atau sebagai usulan kalau begitu apakah benih lalang ini perlu saya cabut? Biar yang hidup itu hanya benih gandum? Ternyata jawabannya silakan, bukan begitu. Tapi jawabannya adalah, oh jangan. Karena ketika kamu mencabut benih lalang ini, mungkin benih gandum itu juga akan tercabut. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, di tahun 2026 nanti apapun bentuknya, yang akan terjadi itu dua hal itu. Sesuatu yang mendatangkan damai, sejahtera, sukacita, yang menguatkan kita, yang menyenangkan kita, tetapi sesuatu yang mungkin tidak Bapak Ibu harapkan itu pun juga mungkin bisa terjadi karena memang itu diizinkan terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu boleh saja berharap hidup saya seperti ini, saya perhitungkan, saya lakukan, saya manage sedemikian rupa. Tetapi kalau satu saat yang muncul ternyata sesuatu yang di luar prediksi, Bapak Ibu jangan terkejut. Jangan kemudian kecewa, jangan putus asa. Jangan kehilangan langkah karena memang keduanya dibiarkan hidup bersama. Ya karena keduanya dibiarkan hidup bersama. Situasi dan kondisi yang akan terjadi itu seperti itu. Ya ada sesuatu yang menyenangkan, menguatkan kita, tapi juga ada kemungkinan ada peristiwa yang membuat kita lemah, yang membuat kita itu kurang bersukacita.
Itu keadaan, situasi, kondisi yang akan terjadi. Sekarang bagaimana keberadaan manusia itu? Silakan dibuka Yeremia pasalnya yang ke-10. Yeremia pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-13. Maksudnya ayatnya yang ke-23. Yeremia pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tak kuasa menentukan jalan hidupnya. Dan orang yang berjalan tak kuasa menetapkan langkahnya. Situasi yang terjadi seperti yang tadi saya katakan, keduanya akan tumbuh bersama. Sementara manusia di sini dikatakan bahwa aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tak kuasa menentukan jalan hidupnya dan seorang yang berjalan tak kuasa menetapkan langkahnya. Artinya apa? Artinya kita manusia ini tanpa Tuhan itu memang tidak tahu jalannya. Untuk menghadapi keduanya itu harus bagaimana? Dari mana kita yakin, kita tahu bahwa manusia itu tidak tahu jalan dan menetapkan langkahnya? Kalau manusia itu tahu dan dapat menetapkan jalannya, sing paling pinter kuwi kudune putra-putrane Pak Guru. Yang paling cerdas dan pandai itu harusnya anak-anaknya atau keluarga guru. Karena guru itu sebagai pendidik, tapi buktinya putra-putra anak-anak guru itu juga ada yang idiot. Ada. Bahkan saya punya dosen luar biasa di universitas dari itu, anaknya itu idiot. Punya anak yang sehat yang dibanggakan, malah kecemplung kalielo itu bersama teman-temannya sampai meninggal. Yang masih hidup agak lama yang idiot itu. Kalau manusia itu bisa menetapkan, yang paling aman itu mestinya keluarga polisi. Karena polisi sebagai penjaga keamanan, tapi buktinya banyak keluarga polisi yang tercerai-berai. Banyak di antara polisi yang justru saling tembak menembak. Ini bukti ya toh, bahwa manusia itu tidak bisa menetapkan jalan dan langkah. Sing paling sehat harusnya keluarga dokter. Ning dokter sing kuwian ya ono. Bahkan dokter yang mengatakan, ada yang menegur pasien, menegur, loh Pak dokter kok kuwian, dokter ke modar wae kena kok. Nah, itu dokter ada yang menjawab seperti itu. Oh, dokter iku kuwian ra, wong dokter sing modar ora ngopo-ngopo pirang, itu dokter menjawab. Ini bukti bahwa kita sebagai manusia itu tidak punya kemampuan untuk kita menghadapi keduanya itu tanpa, sekali lagi, tanpa tuntunan Tuhan. Karena kita tidak mampu, sementara Tuhan membiarkan kehidupan seperti itu. Terus apa? Tuhan yang lakukan, Tuhan itu apa? Tuhan itu terus bagaimana? Kita lanjutkan, silakan buka Mazmur pasalnya yang ke-37 ayatnya yang ke-23. Mazmur 27 ayatnya yang ke-23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Karena manusia, karena Tuhan tahu bahwa manusia tidak bisa menetapkan jalan dan langkahnya. Maka di sini dengan jelas
Tuhan bertanggung jawab dengan penuh kasih. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Nah, perenungan kita pagi menjelang siang hari ini yang harus kita dalami. Orang yang hidupnya berkenan itu yang seperti apa? Orang yang hidupnya berkenan bagi Tuhan itu yang seperti apa? Kemudian kita semua yang ada di sini ini termasuk bagian dari orang yang hidupnya berkenan bagi Tuhan. Setelah kita tahu, ini yang akan membuat kita ke depan itu melangkahnya dengan lebih pasti, lebih mantap, lebih penuh harapan, lebih siap. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Mungkin yang ada di sekitar kita benih yang tumbuh itu benih gandum yang kita harapkan. Puji Tuhan. Tapi kalau misalnya ada benih lalang di sekitar kita, kita pun siap menerima itu, menghadapi itu semua dengan senyum oleh karena tuntunan Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mari kita coba lihat, kita perhatikan di dalam Alkitab ini orang yang hidupnya berkenan bagi Tuhan itu yang seperti apa. Yang pertama silakan dibuka Ayub. Ayub pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-6. Sampai 8 nanti. Saya bacakan. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datang juga iblis. Tuhan bertanya kepada iblis, "Dari mana engkau?" Jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan berkeliling menjelajahi bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sesungguhnya tak ada seorang pun di bumi seperti dia, yang sedemikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Amin. Dari sini kita tahu bahwa Ayub adalah orang yang saleh dan jujur. Yang mengatakan demikian itu bukan sesama. Tapi Tuhanlah yang mengatakan bahwa Ayub adalah manusia yang saleh dan jujur. Berarti di sini Ayub adalah orang yang berkenan bagi Tuhan. Nah, apakah orang yang berkenan bagi Tuhan ini orang yang tidak pernah menghadapi persoalan? Apakah di dalam kehidupan Ayub ini hanya benih gandum yang ada di sekitar Ayub? Apakah Tuhan juga mengizinkan di sana ada benih lalang yang tumbuh? Kita perhatikan masih di pasal itu ya. Tapi ayatnya yang ke-13. Ayatnya yang ke-13. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, ketika lembu-lembu sedang membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Seba, menyerang dan merampasnya serta menjatuhkan penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, orang lain datang dan berkata,
Api Allah telah menyambar dari langit dan membakar habis kambing domba dan para penjaganya. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, orang lain datang dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta menewaskan penjaganya. Dengan mata pedang hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, orang lain datang dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun dan melanda rumah itu di keempat penjurunya. Rumah itu pun roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Amin. Apa yang Bapak Ibu dapatkan dari sini? Orang yang berkenan bagi Tuhan bukanlah orang yang tidak pernah mengalami persoalan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menghadapi persoalan apapun bentuknya, di sini digambarkan benih lalang itu, jangan gagap gugup, jangan terbata-bata. Jangan kemudian sakit hati, putus asa, grundelan, angloh, kok yo letalah. Tetapi kita tetap memahami bahwa itu memang diizinkan Tuhan terjadi. Kalau itu diizinkan Tuhan terjadi, berarti itu rencana Tuhan. Kalau itu rencana Tuhan, itu adalah yang terbaik. Amin. Tapi kita juga harus belajar dari Ayub. Ketika Ayub mendengar semuanya itu, Ayub dengan bahasanya dia mengatakan, datang dengan telanjang, gitu. Dia lahir itu tidak membawa apa-apa. Dia lahir tidak membawa apa-apa. Coba perhatikan bagaimana Ayub menanggapi ini, ayatnya yang ke-20. Ayub pun berdiri. Ini ketika diberitahu persoalannya itu. Ayub pun berdiri mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, lalu sujud dan menyembah. Ia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke sana. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita muliakan Tuhan dengan tepuk tangan. Ya. Supaya hidup saudara berkenan harus belajar dari Ayub ini. Kita tidak akan bisa persis seperti Ayub, tapi setidak-tidaknya ini harus menuntun, menginspirasi, sehingga kita ketika menghadapi sesuatu ora kagetan. Kalau diizinkan anak Bapak Ibu dididik apa-apa kok tiba-tiba rodo ndrengkele, rasah ditakon kuwi jane anake sapa to? Karo anake dhewe nganti pangling to itu. Maka kalau nenek moyang kita, orang tua dulu, itu cara mendidiknya luar biasa loh Bapak Ibu. Kalau anak-anaknya itu nyelelek, anak-anak cucunya itu nyelelek, orang tuanya mengatakan bagaimana? Neneknya mengatakan bagaimana? Bagus ngono. Bagus. Maksudnya apa? Ketika dalam keadaan emosi dia tidak ingin mengutarakan kata-kata yang jelek. Dia tidak akan mengatakan kata-kata karena apa yang kita katakan yang jelek. Itu sering justru itu yang menjadi, yang tertanam di hati, di jiwa anak itu. Justru itu yang terus membekas.
Maka ada dendam seorang anak pada orang tua. Bahasan diinterogasi begitu ternyata dulu saya pernah dilakukan seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika suami istri yang diharapkan seperti kok tiba-tiba kok apa ya istilahnya, ada sesuatu begitu, bukan serong, bukan selingkuh, saya tidak mau pakai bahasa itu. Tapi kok tiba-tiba tidak bisa mencukupi semuanya, ya terima dengan sesuai dengan firman ini. Karena memang kita yang mencukupkan, kita bukan istri, bukan suami, tapi Tuhan sendiri, kan begitu. Jadi sekali lagi, orang yang berkenan bagi Tuhan adalah orang yang siap untuk menghadapi apapun yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita sesuai dengan firman-Nya. Inilah orang yang berkenan bagi Tuhan. Kalau saudara juga masih sering diizinkan sesuatu yang tidak baik terjadi, tapi saudara juga tetap ingat kasih karunia Tuhan. Tuhan telah menebus segala dosa dan kesalahan saya. Tidak ada yang lain selain Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu harus dengan iman yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang berkenan bagi Tuhan. Amin. Kita muliakan Tuhan. Haleluya. Bukan kita baik, bukan karena kita soleh dan jujur, tapi karena kasih karunia Tuhan. Itulah yang melayakkan. Itulah yang memperkenan. Kita diperkenan Tuhan itu karena kasih. Yang pertama kita belajar contoh orang yang berkenan itu seperti Ayub. Yang kedua, dibuka silahkan Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9. Pasalnya yang ke-9 ayatnya yang pertama dan kedua. Demikian firman Tuhan, judulnya Saulus bertobat. Sementara itu hati Saulus masih berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa untuk dibawa kepada rumah-rumah ibadat Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikut jalan Tuhan, ia dapat menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Amin. Sampai di situ dulu. Apakah pada mulanya Saulus itu orang yang baik? Di dalam Tuhan loh ini. Saulus pada mulanya adalah orang-orang yang jahat. Orang-orang yang jahat, bahkan amat sangat jahat. Sekalipun di sini dikatakan bukan masalah mencuri, bukan masalah membohongi. Kadang-kadang kita kan ukurannya nek jahat ke nyolong ya, mencuri, mengambil, menipu. Ternyata ini Saulus tidak menipu, tidak mencuri. Tapi dia menganiaya, sudah menganiaya dan merencanakan untuk menganiaya lebih lagi. Sasarannya adalah orang-orang laki-laki atau perempuan yang beribadah kepada Tuhan. Sasarannya adalah orang-orang yang berkenan bagi Tuhan. Saulus pernah salah, pernah jahat, tapi apakah Tuhan berkenan? Berkenankah Tuhan terhadap hidup, ya, bukan terhadap kejahatan, tapi terhadap hidup Saulus? Kita perhatikan Kisah Para Rasul masih yang ke-16. Pasalnya yang ke-16. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16. Ayatnya yang ke-27. Kisah Para Rasul ayatnya yang ke-16, ayatnya yang ke-27. Demikian firman Tuhan.
Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Namun Paulus berseru dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk dan dengan gemetar sujudlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku diselamatkan?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada tengah malam juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh luka mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya dibaptis. Amin. Saulus orang yang jahat pada mulanya. Saulus orang yang jahat pada mulanya di hadapan Tuhan. Namun pada akhirnya Saulus bertobat. Saulus mau bertobat. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, pertobatan Paulus itu tidak mudah. Dia melalui lalang yang diizinkan Tuhan terjadi itu, dia buta. Dia buta, tidak bisa apa-apa. Coba perhatikan Bapak, orang yang tadinya begitu gagah, begitu energik, begitu punya power, dibuat buta. Artinya benar-benar kontra. Dulu ekses, kuat, semangat, bisa membuat orang lain heboh. Tiba-tiba ora iso nglawat, ora iso weruh opo-opo. Ini cara Tuhan untuk menghancurkan kesombongan, untuk menghancurkan kekerasan hati, itu memang dengan cara yang bermacam-macam. Dan Saulus menghadapi itu semua. Dia tidak mengeraskan hati, dia menghadapi itu semua. Dan setelah Saulus bertobat, dipulihkan, disembuhkan, dia tidak berhenti sampai di situ. Tapi kemudian Saulus namanya diubah menjadi Paulus, dan berikutnya dia terus menjadi utusan Tuhan. Dia menjadi pemberita-pemberita Injil. Dia kemudian kalau dulu sampah, sekarang menjadi sesuatu yang amat sangat mulia, menjadi rasulnya Tuhan Yesus. Pada akhirnya dia dipenjara, bukan karena dia membunuh orang Kristen itu tadi. Dia dipenjara karena dia memberitakan Injil. Sampai di penjara paling bawah. Kemudian oleh karena Paulus tetap mengandalkan Tuhan, dia tahu bahwa penjara itu bukan sesuatu yang membuat dia hancur, karena itu memang diizinkan Tuhan terjadi. Nah, akhirnya justru melalui kehidupan dia di penjara itu, dia bisa memberitakan. Di sini banyak contoh perilaku yang luar biasa. Sehingga pada akhirnya kepala penjara yang tadinya ketakutan mau bunuh diri, karena setelah terjadi gempa itu dia memperkirakan semuanya pasti sudah lari. Termasuk Paulus itu pasti sudah lari.
Kalau itu semua lari, dia yang harus menerima akibat. Namun ketika melihat kepala penjara yang seperti itu, Saulus mengatakan, jangan lakukan. Ketika kepala penjara mau bunuh diri, jangan lakukan itu. Karena kami masih ada di sini. Dan karena perhatian Paulus yang sedemikian itu sehingga membuat kepala penjara itu bertanya, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Apa yang harus aku lakukan? Mungkin waktu itu pikiran kepala penjara itu selamat dari sanksi yang diberikan oleh pejabat pada waktu itu. Tapi ternyata Paulus justru memberikan jalan untuk selamat bukan hanya dari pejabat atasan yang ada waktu itu, tetapi selamat di dunia wal akhirah. Saya kalau menginjili yang mereka ya pakai Robana Atina Widunya gitu. Karena mereka ngono, saya ya seperti itu caranya. Paulus dipakai Tuhan. Yang dulu Paulus jahat. Ternyata setelah dia bertobat, dia menjadi orang yang berkenan bagi Tuhan. Amin. Ini tidak mengajarkan yang ngono aku tak jahat sih, ngono ya ora. Tak jahat sih, sesuk tak terus bertobat. Ya tidak begitu. Tapi kalau ada orang yang jahat, misalnya Bapak Ibu jangan menjatuhkan palu godam menghakimi. Tapi layanilah mereka, belajar seperti Paulus ini. Akhirnya karena pemberitaan Paulus, yang diselamatkan bukan hanya kepala penjara, tetapi seluruh keluarga kepala penjara ini diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Itulah orang-orang yang berkenan bagi Tuhan. Jadi orang yang berkenan bagi Tuhan bukan orang yang tidak pernah salah. Bukan orang yang tidak pernah punya persoalan. Tapi orang yang berkenan bagi Tuhan adalah orang yang ketika salah mau berubah, mau memperbarui pertobatan. Kemudian ketika terjadi sesuatu yang di luar pemikiran kita, yang tidak sesuai dengan harapan kita, kita tetap berjalan pada jalannya Tuhan. Kita kembalikan pada Tuhan. Kalau ini Tuhan izinkan terjadi, pasti ini sesuatu yang terbaik. Itulah contoh orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih. Banyak di antara kita bisa keluarga, bisa tetangga, bisa relasi, bisa siapapun. Yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Padahal Bapak Ibu kita yakin dan percaya bahwa tidak ada jalan yang lain selain Yesus Kristus. Oleh karena itu dengan talenta-talenta yang Bapak Ibu punya, pakailah talenta-talenta. Pakailah apa yang ada pada Bapak Ibu itu sebagai sarana, sebagai alat untuk memberitakan kabar sukacita, untuk memberitakan Injil. Terus, waduh, jadi jawab nih, waduh, wah itu kan tugasnya A, C, B, C, bukan itu.
Sebagai bagian dari wujud rasa syukur setelah kita diselamatkan, setelah kita ini diselamatkan, kita semua ini diutus untuk membagikan, untuk memberitakan keselamatan itu pada orang lain. Dengan bagaimana caranya? Ya, tidak usah dengan melalui caranya seperti Paulus, seperti apa, enggak. Seperti Bapak Ibu itu punya apa? Karena Tuhan pasti berikan talenta itu kepada Bapak Ibu. Ketika saya duduk di sini tadi, saya mendapat WA dari saudara saya yang ada di Kalimantan. Jenggote sakmene itu ya. Luar biasa. Luar biasa dia malang melintang di sekitar hutan Kalimantan sana. Bukan gulai hewan-hewan langka itu bukan, tapi di sana kan masih banyak penduduk-penduduk pedalaman yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dulu dia adalah penghancur, pembakar gereja-gereja. Karena orangnya dari Solo. Sekarang komitmen dia ingin sekali bagaimana saya bisa membuka gereja-gereja nek iso meh podo karo mbiyen gereja-gereja yang pernah saya bakar, yang pernah saya hancur. Artinya apa? Yang dulu tidak mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan itu kemudian dia mengenal. Dan setelah dia mengenal, dia percaya bahwa Yesus Kristus sebagai juru selamat, kemudian dia memberitakan. Kalau modelnya orang-orang yang seperti itu tidak langsung dikai Alkitab ini. Tidak langsung dengan ayat begitu. Tapi bisa dengan yang lain. Misalnya, ada orang yang kasepuan, golek ono, tapake, kuntul nglayang, itu kepriye jajal. Yo piye utawa kontol mabur kon goleki. Lah kowe nek kepengin slamet golek ana tapake kuntul nglayang. Nang YouTube ana niki Pak nek kuntul nglayang ning ora ana penjelasane. Iki iso nggih nginjil Pak, iso. Ning nek iki karo nggih nginjil sing cah nom-nom kuwi apa kuwi? Nek cah nom-nom saiki yo nganggo sing digital, nganggo apa kan begitu. Tapi kalau orang yang ini budayawan, ilmuwan tinggi, orang sing ngelotok Al-Quran, boleh ono tapake kuntul nglayang. Kalau aku ketemu Yesus, mosok, kun, ngono lho maksudnya mulai kun, kuntul nglayang is kok kun ki basa Arab artinya suara. Berarti suara ki apa kuwi? Ojo teko-teko pada mulanya adalah firman ngono aja seko sithik-sithik dikenalke Yohanes suara di padang gurun gitu suara kemudian ketika itu ada semak-semak terbakar maksudnya semak-semak berapi yang tidak terbakar di sana kan ada kun ada suara jangan dekat-dekat ngono to kae copot kaos kaki kun itu suara. Ora kon goleki manuk sing mabur ana goleki ora ketemu. Ning kunnya itu. Nah, itu kita diskusikan dengan orang-orang sing pinter-pinter ngono kuwi. Pada akhirnya dia mesti klepek-klepek. Orang yo terus ngaku ngono kae ora. Karena dia biasanya kan juga gengsi bisa apa. Iya ya kok jebule nang Injil ngono kok bisa ya. Tapi kalau orang yang enggak paham, wah, mosok. Nah, ini bukan otak-atik matuk itu bukan. Nanti kalau tadi saya mengatakan Robana atina fitunya kasanah wafil akhirati kasanah wakina ngadabana. Itu adalah doa minta diselamatkan dari dunia sampai akhirat. Itu loh maksudnya. Untuk bisa selamat dunia sampai akhirat itu ada jalannya apa? Ihdinas sirotol mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Terus jalan yang lurus gimana? Dibuka nang Alkitab. Ketemu nih, ada banyak jalan yang disangka lurus. Tapi
ujungnya menuju maut. Nah, berarti kudu kuwi. Ujungnya menuju maut kok. Endingnya nanti sampai pada akulah jalan, kebenaran, dan hidup iki lho, sirotol mustaqim itu. Apa sampean kudu ngono ku ya ora, nek sampean tidak paham yang itu jangan pakai itu, tapi dengan jalan apa? Saya punya teman namanya Gendro, dulu guru olahraga tapi ternyata sekarang pinter musik. Dia melayani anak-anak itu melalui ngajari musik. Itu ya ampuh itu. Karena talenta yang dari Tuhan ngedram iso, kaya ngene iki ya iso, gitar ya iso padahal guru olahraga. Lah ora ketemu aku pinter lah kudune ming poli. Maka ketika dulu ketemu saya di lapangan, jurwingenane ketemu di gereja yang ada di pedesaan itu anaknya mau sikap-sikapan. Saiki dadi pendeta sampean yo. Ora le kuwi. Aku isane ngene kok ngono kuwi sampean ngono kuwi termasuk ya gembala. Mosok gembala ya menggembalakan musik kuwi lho. Saiki ana drum, ana kaya ana kene ora tidak digembalakan, tidak menjadi irama yang bagus. Berarti sampean ya gembala, kan menyemangati. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi beritakan, kita ditugaskan memberitakan sesuai dengan talenta kita masing-masing. Amin. Supaya apa? Supaya hidup kita berkenan bagi Tuhan. Kan kita sudah berkenan bagi Tuhan. Ya untuk kita wujudkan lebih lagi, dan lebih lagi. Terus yang terakhir, ngono toh. Nah, biasanya nek muni yang terakhir ngono mesti wis rampung. Gitu. Nah, wis nek mau ngene terus karena ya seperti itu. Nah, saya kan juga harus paham. Saya harus paham roh Tuhan itu pasti memberikan hikmat. Justru ketika konsentrasi itu sedang penuh dirampungi. Ngono aja nganti layah-layah nganti anu ge rampung ya hilang kabeh malah. Benar Pak, yang terakhir silakan buka 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-23. 1 Tesalonika 5 pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-23 demikian firman Tuhan. Salam. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga, apa Bapak Ibu? Roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kalau kita lanjutkan, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami. Sedikit yang perlu kita perhatikan. Biasanya nek salam ki nang ngarep. Ini kok iki salami nang mburi. Nah, di dalam Tuhan itu ora kebiasaan. Jangan biasa niki nek ngene iki njur ngene, biasa niki nek mendung mesti udan, ora mesti. Ora mesti nek mendung ki njur mesti udan. Tidak biasa. Oh biasa niki nek salam ki nang mburi, nang ngarep lho Pak. Kok iki kok nang mburi? Di dalam Tuhan itu jangan mengandalkan, jangan berpedoman pada kebiasaan. Kemudian semoga itu berarti harapan, bukan terus berarti nek semoga ki ora pasti Pak, bukan begitu. Yang tidak pakai semoga itu tentang keselamatan. Keselamatan itu iya dan amin, bukan semoga. Tapi kalau yang lain pakai semoga. Karena itu masih terus dalam pengharapan.
Semoga damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Yang harus kita perhatikan ini, itu harus dimulai dari roh, jiwa, baru tubuh. Tapi seringkali kita malik, kita mesti mulainya dari tubuh. Dari tubuh, penampilan, berbicara pakaian, berbicara yang lain, itu tubuh. Kita harus memperhatikan tubuh, kita harus memperhatikan penampilan, tapi jangan dimulai dari situ yang utama. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah roh. Bagaimana kita dengan Tuhan? Roh. Kemudian jiwa, bagaimana kita dengan sesama kita? Baru lahiriah, baru jasmania kita. Tapi roh, tubuh, dan jiwa itu adalah satu kesatuan. Semoga itu terpelihara dan tidak cacat sampai pada kedatangan Tuhan Yesus. Tanpa cacat pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Kedatangan Tuhan itu ada dua. Yang pertama pada akhirnya nanti, pada akhir zaman. Yang kedua itu yang pertama, yang kedua adalah secara perorangan itu dipanggil pulang. Meninggal itu berarti kedatangan Tuhan. Terus kalau Bapak Ibu perhatikan di situ, ya, diakhiri ayatnya yang ke-25, saudara-saudara doakanlah kami. Sing nulis ini siapa Bapak Ibu yang menulis ini? Yang menulis ini adalah Paulus. Paulus itu adalah orang yang tadinya jahat, dia bertobat, kemudian dipakai Tuhan yang amat sangat luar biasa. Tapi dia pun masih mengatakan doakanlah kami. Artinya dia begitu rendah hati, begitu sederhana, dia belajar dari Yesus. Yesus juga mengajarkan tentang kerendahan hati. Maka dia mengatakan doakanlah kami itu bukan berarti dia tidak yakin atau kurang yakin, bukan. Saya sering dengan teman-teman, mari kita saling mendoakan. Jadi saya biasanya ini minggu begini nih, minggu keempat tuh biasanya saya pagi di GBDI, kemudian jam 9 itu saya di GSJA. Karena ini minggu ketiga saya ke sini, saya tetap kasih informasi. Mari kita saling mendoakan. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, hidup yang berkenan bagi Tuhan itu adalah hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita menghadapi sesuatu yang menyenangkan, bersyukurlah. Ketika berhasil, bersyukurlah. Tapi ketika kita masih diizinkan sesuatu, kegagalan atau apapun, sakit, penyakit, ya tetap bertahanlah, bersyukurlah. Yakinlah sepenuhnya bahwa semuanya itu ada di dalam kasih karunia. Semua itu ada di dalam tuntunan Tuhan. Sehingga kita tetap berjalan lurus sesuai dengan firman Tuhan. Yakinlah sepenuhnya bahwa kita semuanya itu adalah orang yang berkenan bagi Tuhan. Tapi sekali waktu kita masih ada kendala, ada kekurang mampuan untuk menghadapi lalang-lalang itu. Oleh karena itu mari kita terus belajar untuk memelihara kehidupan kita, memelihara roh, jiwa, dan tubuh kita. Dan bagian dari wujud rasa syukur yang sudah memperkenan hidup kita pada Tuhan, mari kita bagikan kabar keselamatan. Jadilah saksi, jadilah garam dan terang dalam kehidupan. Amin. Tuhan memberkati. Saya mengundang song leader, singer, dan tim musik.
kita akan kembali melantunkan pujian. Seperti yang pertama tadi,